Kisah para wali Songo selalu menarik untuk diikuti, terutama jejak dakwah mereka yang penuh inspirasi. Kali ini, kita akan membahas tentang wali pertama dalam jajaran wali Songo, yaitu Sunan Gresik atau yang lebih dikenal dengan nama Maulana Malik Ibrahim. Beliau adalah peletak dasar dakwah Islam di tanah Jawa, seorang tokoh yang dihormati karena kebijaksanaan dan kelembutan hatinya. Siapakah sebenarnya Maulana Malik Ibrahim? Ada beberapa versi mengenai asal-usul beliau. Sebagian sejarawan menyebut beliau berasal dari Persia atau Iran. Ada juga yang mengatakan dari Samarkand di Asia Tengah. Namun, julukan yang paling melekat padanya adalah Syekh Maghribi, yang mengindikasikan beliau berasal dari Maroko di Afrika Utara. Yang pasti, beliau bukanlah sosok sembarangan. Nasabnya bersambung hingga ke Nabi Muhammad SAW, menjadikannya seorang keturunan Rasulullah yang mulia. Beliau juga merupakan ayah dari Sunan Ampel, salah satu wali Songo penerusnya. Diperkirakan, Maulana Malik Ibrahim tiba di tanah Jawa sekitar tahun 1371 Masehi. Beliau tidak datang sendirian, melainkan bersama rombongan pedagang dan ahli agama. Tempat pertama yang beliau singgahi adalah sebuah desa nelayan bernama Leran, yang sekarang masuk dalam wilayah Kabupaten Gresik. Kedatangan beliau menandai babak baru dalam sejarah penyebaran Islam di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa yang saat itu masih berada di bawah pengaruh kuat kerajaan Majapahit yang bercorak Hindu-Buddha. Lalu, bagaimana cara beliau memulai dakwahnya di tengah masyarakat yang memiliki keyakinan berbeda? Disinilah letak keistimewaan strategi dakwah Sunan Gresik. Beliau tidak langsung menyerukan ajaran Islam secara terang-terangan. Pendekatannya sangat halus dan penuh kearifan. Jalan pertama yang beliau tempuh adalah melalui perdagangan. Bersama rombongannya, beliau membuka warung dan berdagang berbagai kebutuhan pokok di dekat pelabuhan, tepatnya di Desa Rumo. Sambil berdagang, beliau menunjukkan akhlak yang luar biasa. Beliau menjual barang dengan harga yang murah dan jujur dalam timbangan. Sikapnya yang ramah, sopan, dan tidak membeda-bedakan status sosial membuat masyarakat sekitar merasa simpati dan tertarik. Dari interaksi inilah, secara perlahan beliau mulai memperkenalkan nilai-nilai Islam, seperti kejujuran, keadilan, dan tolong-menolong. Masyarakat melihat bahwa ajaran yang dibawa oleh Syekh Maghribi ini membawa kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Metode kedua yang beliau gunakan adalah melalui keahliannya di bidang pengobatan. Maulana Malik Ibrahim dikenal sebagai seorang tabib yang andal. Beliau mengobati siapa saja yang sakit tanpa memungut biaya sepeser pun. Baik itu rakyat jelata maupun bangsawan, semua dilayani dengan tulus. Saat mengobati pasiennya, beliau seringkali memulai dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ketika pasien bertanya apa arti ucapan itu, beliau dengan sabar menjelaskan bahwa itu adalah doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, untuk memohon kesembuhan. Banyak orang yang sembuh berkat pengobatannya. Dari sinilah, kepercayaan masyarakat terhadap beliau semakin kuat. Mereka tidak hanya melihatnya sebagai tabib, tetapi juga sebagai orang suci yang memiliki hubungan spiritual yang kuat. Setelah mendapat tempat di hati masyarakat, Maulana Malik Ibrahim mulai membangun basis dakwah yang lebih terstruktur. Beliau mendirikan sebuah masjid di Leran, yang dikenal dengan nama Masjid Pasucinan. Masjid ini bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat kegiatan sosial dan pendidikan. Disinilah beliau mendirikan sebuah pesantren, yang diyakini sebagai lembaga pendidikan Islam formal pertama di tanah Jawa. Para santri datang dari berbagai daerah untuk belajar langsung darinya. Beliau mengajarkan Al-Quran, Tauhid, dan fikih dengan cara yang mudah dipahami. Salah satu julukan yang sangat populer bagi Sunan Gresik adalah Kakek Bantal. Julukan ini bukan tanpa alasan. Beliau adalah sosok yang sangat bijaksana, sabar, dan penuh kasih sayang. Pintu rumahnya selalu terbuka bagi siapa saja yang ingin berkeluh kesah atau meminta nasihat. Beliau menjadi tempat curhat bagi masyarakat, layaknya bantal yang empuk dan nyaman untuk menyandarkan kepala. Sikapnya yang rendah hati dan tutur katanya yang menenangkan membuat siapapun merasa nyaman berada di dekatnya. Beliau tidak pernah menghakimi, melainkan selalu memberikan solusi yang menyejukkan. Kabar mengenai kebijaksanaan dan pengaruh Syekh Maghribi ini akhirnya sampai ke telinga Raja Majapahit saat itu, yang kemungkinan adalah Prabu Brawijaya. Sang raja pun mengundangnya ke istana. Dalam pertemuan itu, Maulana Malik Ibrahim menunjukkan adab yang tinggi dan menyampaikan pandangannya tentang tatanan masyarakat yang adil dan sejahtera dengan penuh hormat. Sang raja terkesan dengan kepribadian dan gagasan-gagasannya. Akhirnya,
Raja Majapahit memberikan izin resmi kepada Sunan Gresik untuk menyebarkan ajaran Islam di wilayah kekuasaannya. Bahkan, beliau diberikan sebidang tanah di daerah Gapura, Gresik, untuk dijadikan pusat dakwahnya. Dengan dukungan dari kerajaan, dakwah Sunan Gresik semakin berkembang pesat. Beliau tidak hanya fokus pada urusan spiritual, tetapi juga turut serta dalam menata kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Beliau mengajarkan teknik irigasi dan cara bercocok tanam yang lebih baik kepada para petani. Hal ini membuat hasil panen mereka melimpah dan kesejahteraan meningkat. Kehadiran beliau benar-benar membawa perubahan positif bagi masyarakat Gresik yang sebelumnya sering dilanda kemiskinan dan kesenjangan sosial. Beliau mencontohkan bagaimana ajaran Islam dapat membawa keharmonisan dan kemakmuran. Setelah mengabdikan hidupnya selama puluhan tahun untuk menyebarkan Islam di tanah Jawa, Maulana Malik Ibrahim wafat pada hari Senin, 12 Rabiul Awal tahun 822 Hijriah, atau bertepatan dengan tahun 1419 Masehi. Beliau dimakamkan di Desa Gapura, Gresik, di lokasi yang telah diberikan oleh Raja Majapahit. Makam beliau hingga kini menjadi salah satu pusat ziarah terpenting di Indonesia. Ribuan orang dari berbagai penjuru negeri datang untuk berdoa dan mengenang jasa-jasa besarnya. Pada batu nisan makam Sunan Gresik yang didatangkan dari Gujarat, India, terukir tulisan-tulisan yang menunjukkan betapa mulianya kedudukan beliau. Gelar-gelar seperti Mafakhirul Umara yang berarti kebanggaan para pemimpin, dan Asidus Sadidah yang artinya penolong kaum yang bahagia, menjadi bukti pengakuan atas peran pentingnya. Warisan Sunan Gresik bukanlah sekadar makam dan masjid. Warisan terbesarnya adalah metode dakwah yang penuh kedamaian, kebijaksanaan, dan kasih sayang.